Seorang pria asal Ciamis, Jawa Barat ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa di rumah kontrakan miliknya oleh warga di Ketentang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau Mabar, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 29 Mei 2020 malam. Kejadian tersebut sontak membuat warga geger dan mengundang rasa penasaran tetangga sekitar, sehingga membuat jalanan menjadi macet akibat kerumunan warga. Kepala Desa Batu Cermin, Labuan Bajo, Kabupaten Mabar, Sebastian Baah, saat diminta keterangannya terkait kronologis kejadian meninggalnya pria tersebut, mengaku tidak tahu secara pasti tentang korban yang meninggal di wilayahnya, karena dirinya juga baru mendapatkan kabar tersebut dari warga. Hal yang sama juga dikatakan Ketua RT setempat, Mikael Tandang, bahwa dirinya juga tidak mengetahui secara pasti tentang identitas korban, karena belum ada laporan terkait adanya warga pendatang baru yang tinggal di wilayahnya, tepatnya di kontrakan milik Bu Erni. Sementara itu, berdasarkan informasi dari salah satu tetangga rumah yang dikontrak oleh korban, Largus Narut, menuturkan bahwa dirinya tidak begitu kenal dengan korban, namun dia hanya mengetahui korban tersebut meninggal setelah mencium bau busuk yang berasal dari kontrakan kediaman korban. Penglihatan terakhir itu sekitar hari Selasa. Dia ada duduk di depan rumah. Habis itu tidak ada lagi kelihatan muncul di rumah dari malam Rabu sampai ini malam. Kalau berinteraksi tidak pernah, dan korban juga tidak pernah. Dia sering muncul dengan keluarga, dengan tetangga, tidak pernah karena dia pada sibuk sendiri. Sampai kami tahu tadi karena ada cium bau yang kurang sedap, sehingga dari tetangga sama-sama rame-rame kesepakatan supaya sama-sama kita lihat apakah manusia ini, Mas ini masih hidup atau dia sudah meninggal. Tapi karena kami rame pergi lihat, karena pintunya masih buka salah satu, jendelanya masih buka, begitu kami lihat mukanya hitam dan tidak akan bergerak lagi. Makanya kami laporkan ke pihak berwajib, salah satu adik yang lapor tadi. Terkait kejadian itu, Kasar Reskrim Polres Manggarai Barat, Ibtu Ridwan SH, di tempat kejadian perkara, kepada para wartawan menjelaskan, korban diduga meninggal dunia akibat penyakit jantung dan bukan karena tindak pidana. Korban ini adalah bekerja di ujung bandara, pelebaran bandara. Jadi yang bersangkutan ini baru masuk di bulan April kemarin. Namun mereka sudah kontrak ini sejak bulan Maret. Teman-teman yang lain sudah pulang ke Jawa, tinggallah yang bersangkutan. Nama yang bersangkutan informasinya tidak ada pesawat, sehingga tertahanlah beliau di sini. Nah, informasi dari keluarganya juga bahwa yang bersangkutan ini adalah sakit jantung, sering mengkonsumsi obat penahan nyeri. Nah, yang kami temukan di dalam itu adalah adanya HP masih hidup, kipas angin, laptop masih ada. Indikasinya sementara bukan karena tindak pidana, mungkin ada sakit lain yang kita masih menunggu dari tim COVID. Kita sudah berhubungan dengan tim COVID, nanti tim COVID lah yang menentukan seperti apa nih, karena mereka akan datang lengkap, nanti ada dokternya, ada tim gugusnya, dan ditentukan nanti apakah mau dikubur secara nanti dari tim COVID nanti yang akan menentukan. Jadi memang kondisinya sudah diperkirakan 2 hari. Dugaan sementara mungkin tidak ada indikasi tindak pidana lah. Ya, ini mungkin murni karena sakit. Nah, kita belum tahu sakitnya apa, tapi informasi dari keluarga bahwa ada riwayat sakit jantung. Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Polus Mami, menyampaikan korban tersebut akan ditangani sesuai dengan protokol COVID-19. Jadi lakukan otopsi, setelah itu kita amankan di dalam peti, besok untuk dikuburkan di tempat kubur. Kalau corona tidak, karena itu kan harus ada pemeriksaan. Setelah itu juga tidak ada, selama ini kan dia juga tidak pernah berobat menunjukkan ada sakit itu, sehingga untuk sementara kita akan menanti bagaimana hasil pemeriksaan tim medis sebentar. Ya. Tapi pemerintah tetap mengambil sikap untuk
kubur ikut protokoler COVID-19. Kecuali dia ini meninggal, ada keluarga, dan meninggal wajar. Ini tidak wajar, maka kita pemerintah ambil tindakan ikut protokoler COVID-19. Berdasarkan informasi yang diterima awak media, korban tersebut berinisial DS dan diperkirakan berusia 36 tahun asal Ciamis, Jawa Barat. Selama di Labuhan Bajo, korban tinggal bersama dengan 5 orang temannya di rumah kontrakan tersebut. Akan tetapi keempat teman korban sudah kembali ke daerah asal. Namun korban tidak bisa pulang karena bandara sudah ditutup terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Polta Harian Siber TV melaporkan.